Malari, aksi menagih janji. Perjuangan Laskar Malari bersama Patra Indonesia adalah perjuangan moral. Malari dan Patra bergerak bukan untuk cari muka atau cari kedudukan untuk diri sendiri. Aksi Malari dan Patra adalah untuk menyuarakan jeritan dan tangis para ojol se-Indonesia. Kami ojol se-Indonesia, merasakan betapa ojol telah lelah dipermainkan para pecundang. Pecundang korporasi, pecundang birokrasi, bahkan pecundang di lingkungan ojol sendiri. Buktinya, sampai hari ini, kami dibiarkan bagai anak tiri. Anak tiri yang sejatinya yatim piatu dalam mengadu nasib. Kami dibiarkan tak berdaya dipermainkan aplikator. Laskar Malari dan Patra berjalan lurus, tak peduli banyak yang coba menggembosi, banyak yang menyalip di tikungan. Banyak yang berdagang sapi. Patra Indonesia, bersama Laskar Malari konsisten dan komitmen terhadap kepentingan bersama, kepentingan kaum ojol se-Indonesia, yaitu memperjuangkan adanya payung hukum yang bisa melindungi profesi yang digeluti. Melindungi dari arogansi korporasi, melindungi dari kesewenangan aplikator, melindungi dari berbagai ancaman ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan. Pemerintah Indonesia, jangan hanya jadi penonton atas penderitaan ojol. Jangan jadi penonton korporasi berbuat bengis dan lalim kepada ojol. Kalian yang di atas sana, selama ini pilih kasih, kalian memuji dan menyanjung aplikator, yang kalian juluki unicorn dan detakon. Kalian gak peduli ketika aplikasi itu memeras kami. Pemerintah pilih kasih, buktinya. Kalian gelontor dana 4,3 triliun rupiah kepada detakon itu. Untuk apa 4,3 triliun rupiah itu? Gak ngaruh untuk kami kaum ojol. Malah, mereka semakin kejam kepada ojol. Semakin sadis mem-PM kami. Semakin bernafsu memotong pendapatan kami. Presiden Jokowi, dengarkan jerit tangis kami. Pandanglah wajah kami. Sambangilah rumah kami. Presiden Jokowi, jangan terlalu percaya pada para menterimu. Banyak di antara mereka yang tak becus bekerja. Banyak yang culas mikir diri sendiri. Banyak yang hanya mengejar setoran. Banyak yang jadi boneka pengusaha hitam. Kami butuh perlindungan, perlindungan dan kepastian. Ciptakan iklim bisnis yang manusiawi. Kami diperlakukan lebih buruk dari buruh harian. Kami diperas sebagai budak belian. Tak ada asuransi kesehatan. Tak ada tunjangan hari tua. Tak ada santunan kecelakaan dan kematian. Tak ada THR di hari raya. Ditambah lagi derita potongan 20%. Kami ini disebut mitra, tapi kok gak setara. Kami ini mitra, tapi kok gak punya suara. Kami ini mitra, tapi hanya pelengkap penderita. Kami ini mitra, tapi sewenang-wenang diputus mitra. Jadi, kami ini mitra apa? Halo, aplikator. Halo Pak Menteri. Halo Pak Presiden. Kalian tega ya? Kami ini anak kandung Ibu Pertiwi. Kami para ojol adalah anak kandung negeri ini. Anak kandung bangsa yang berbudi luhur ini. Sedangkan mereka, detakon itu anak siapa? Ayo, jelaskan kepada kami, para ojol, mereka anak siapa? Janganlah kami para ojol dibohongi. Kami tahu Pak Jokowi. Mereka itu anak siapa? Mereka itu dimodali siapa? Kami tahu siapa di belakang mereka. Termasuk pemerintah mendukung mereka. Pemerintah menyuntik dana 4,3 triliun rupiah kepada aplikator. Tapi kepada kami, pemerintah hanya nyuntik Sinovac. Kalau begini caranya, anak-anak kami akan terus kelaparan. Kampanye pemberantasan stunting akan gagal total. Karena kami tetap miskin. Anak-anak kami kurang makan, kurang gizi. Pak Presiden, berilah kami perlindungan hukum. Biar kami mendapat kepastian. Kami sebagai mitra bisnis. Biar jelas hak keekonomian. Biar jelas hak ketenagakerjaan. Biar jelas hak keselamatan. Biar jelas hak kesehatan. Biar jelas hak kesejahteraan. Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Anggota DPR Wakil Rakyat, Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim, Pak Wali Kota, Pak Lurah. Apa kami salah meminta perlindungan hukum? Bukankah kita selalu bangga menyebut Indonesia adalah negara hukum? Ogah-ogahan memberi perlindungan hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Esa selalu membimbing dan melindungi kita, baik teman-teman ojol, teman-teman dari aparat kepolisian dan TNI, ya, maupun musbida yang ada di sini. Mudah-mudahan dari pihak pengunjung tidak ada bisa di antara, jangan nanti kita masuk bilangnya pada tangan. Iya. Kalau kayak gitu kita kabur tuh.
coba. Ya, jangan lihat kecil orangnya. Ya, tapi saya kalau sudah prinsip, saya tidak akan bergeser dari titik saya. Jelas semuanya? Bisa tetap jaga kondisi keamanan kita? Bisa? Kesian bapak-bapak. Apa yang kita mau? Kita menuntut hak kita. Ini negeri Indonesia. Salam hormat buat bapak semua, kepolisian dan TNI. Bukan keinginan kami Pak untuk berdemo seperti ini. Kami sudah capek Pak, dari 2016 kita demo. Mungkin bapak-bapak juga sudah capek Pak. Setiap hari aksi demo. Hari ini kami tak lagi bisa bersabar menunggu janji Tuan Menteri untuk memberi payung hukum, payung perlindungan dari segala kesewenang-wenangan, dari segala ketidakadilan. Kami kaum ojol, pemakan buah si malakama, selalu ditindas dan diperas kaum aplikator. Tanpa alasan dan penjelasan kami diputus mitra. Kami ngebit tanpa batasan jam kerja. Kami kerja tanpa asuransi, tanpa cuti, tanpa THR di hari raya. Wahai korporasi bernama aplikator, kalian adalah korporasi tak punya hati nurani. Kami tak mau kau sebut mitra, karena mitra hanyalah dalih agar kau bisa memperbudak kami, agar kau bisa sewenang-wenang terhadap kami, agar kau bisa berpura-pura berlaku adil kepada kami. Kami tak mau kau sebut mitra, karena itu hanyalah dalih bertipu daya agar kau bisa leluasa mengeruk laba. Kami tak mau kau sebut mitra. Kalau kami diperlakukan dengan tidak adil sebagai budak belaka, kami tak mau kau sebut mitra jika itu hanya bungkus kecurangan. Hari ini aksi Malari mengingatkan engkau, wahai Pak Menteri, bahwa engkau punya janji. Pak Menteri Budi Karya Sumadi, kenapa tak melaksanakan perintah Presiden Jokowi? Kemana saja selama ini? Apakah kau sudah dikenyangkan oleh pemilik aplikasi? Karena kami ojol Malari, ojol Patra Indonesia, dan ojol seperjuangan yang tumpah ruah di sini, dan seluruh ojol Indonesia yang menyemangati kami menuntut Menteri Budi Karya tinggalkan kursi. Mau diinginkan. Saya minta perwakilan saja, perwakilan saja, silakan. Ya, silakan. Apa saja, dan kemudian nanti kita cari jalan keluarnya. Ya, selamat. Oke, saya teman-teman, Oke, berdasarkan Malari, lanjutkan perjuanganmu. Terima kasih rekan-rekan, silakan untuk kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Jaga keselamatan, selamat sampai di tujuan. Sekali lagi dari kami Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyampaikan terima kasih jaga keselamatan, selamat sampai
kasih. Nanti saya akan komunikasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, itu bukan ranah saya. Kemudian terkait menyangkut masalah tarif, saya terbuka kok, gitu, tarif terbuka. Kalau kemudian dalam peraturan itu tarif itu sudah sejak tahun 2018 akan ditinjau kembali. Saya mengundang mereka, ayo sama-sama kita rumuskan bareng-bareng. Maunya bagaimana? Karena juga kalau mungkin saya merumuskan tidak sesuai, dampaknya juga kepada para pekerja. Jadi artinya saya harus komunikasi dengan banyak pihak, terutama inovasi, kemudian juga dari beberapa asosiasi, termasuk juga dari unsur yang lain. Berapa tarif yang ideal? Karena kan daya beli masyarakat berbeda di Jakarta dengan daerah berbeda. Dan peraturan ini tidak hanya di Jakarta aja, di beberapa daerah. Makanya kita bagi biasanya zona 1, zona 2, zona 3, di mana masing-masing zona ada perbedaan. Dan yang baiknya kita dalam peraturan Menteri Perhubungan ini, saya bukan top down, bottom up. Jadi mereka, para asosiasi, saya libatkan dalam perumusan ini. Bukan ini inisiasi saya sendiri, bukan pemikiran saya sendiri, pemikiran bersama. Hanya persoalannya kadang-kadang asosiasi kan banyak nih, tidak hanya 10, 20, mungkin banyak banget. Nah, saya terbatas untuk bisa merumuskan ini dengan memanfaatkan atau menggunakan dengan keterlibatan beberapa asosiasi. Nah, kadang yang diundang dengan yang tidak itu yang terjadi kemudian yang perbedaan pendapat karena banyak orang. Intinya pemerintah sangat terbuka untuk melakukan perbaikan terhadap bisnis proses dari transportasi online ini, yang sebetulnya tanggung jawab menyangkut masalah bisnis proses dari transportasi online itu sebenarnya tidak hanya di kami saja. Ada menyangkut masalah aplikasinya, itu meliputi kebijakan dari kewenangan Kementerian Komunikasi. Ada hubungan kemitraan juga bukan di kami, tapi ada di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian mereka kadang-kadang juga sudah menyatu dalam operasi. Mungkin ada peran.